34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ya, pagi hari ini saya kasih judul The Right Man in the Right Time. Oh ya Bapak Ibu ya, artinya ya The Right Man on the Right Time, artinya orang yang tepat di waktu yang tepat. Secara umum ini adalah orang yang baik. Ya. Jadi sangat dan sejauh catatan ada di Alkitab tidak ada satu sisi yang negatif dari orang yang bernama Gamaliel ini. Maka tidak berlebihan kalau kemudian saya menyebutnya Gamaliel ini adalah the right man. Kita pagi ini terkait dengan apa yang dialami, satu peristiwa yang dialami oleh Rasul Tuhan Yesus Kristus yang waktu itu ada di hadapan orang-orang Farisi di mahkamah agama, mereka yang diadili oleh orang-orang di mahkamah agama terkait dengan larangan yang diberikan kepada para rasul waktu itu untuk tidak boleh mengajar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Namun para murid ini tetap gigih untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan tentang kesaksian yang dimiliki tentang Yesus. Bahwa para murid ini di hadapan mahkamah agama. Ada dua hal yang membuat para orang-orang Farisi waktu itu yang kemudian menjadi sangat marah, bahkan dikatakan di sana tertusuk hatinya. Yang pertama, ini mereka menyebut bahwa aku saksi dari semua kejadian itu. Ya, maka kalau jadi saksi, maka dia menyaksikan dalam nama Yesus. Nah, ini yang ditentang, yang dilarang oleh orang-orang Farisi, bahwa mereka tidak boleh mengajar dalam nama Yesus. Namun para murid ini tetap mengajar dalam nama Yesus. Mereka tetap memberitakan Injil. Dan yang kedua, satu perkataan yang lebih sangat menyakitkan orang-orang waktu itu adalah ketika menyebut bahwa mereka dituduhkan yang menyalibkan Yesus. Mereka nggak terima. Dan itu sangat menusuk hati mereka. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat waktu itu mencoba untuk membunuh para rasul. Nah, di saat-saat yang seperti inilah tampil seseorang yang bernama Gamaliel. Dia cukup pengaruh di sana, dikatakan sangat berpengaruh, yang sangat dihormati oleh semua orang Israel, itu tampil untuk membela secara terselubung, mencoba untuk membebaskan para rasul ini dari tuduhan ahli Taurat waktu itu. Ya. Nah, kehadiran Gamaliel ini kemudian dipandang baik dan dilihat bagaimana kemudian para rasul dibebaskan. Itulah dikatakan sama dengan the right man on the right place. Ya. Nah, tentu tidak terlalu sulit para imam-imam ini untuk membunuh para rasul tadi. Nah, namun kehadiran Gamaliel yang dihormati, yang disegani, ya, itu sanggup mengubahkan pendirian dan keinginan mencegah teman-temannya yang mau mencoba membunuh para rasul ini. Sehingga kehadiran Gamaliel bukan sekedar kebetulan, tetapi dia ada di situ sejak awal. Tapi karena dia melihat tidak ada yang salah di antara orang para rasul Tuhan Yesus ini, dan pada akhirnya para rasul itu dibebaskan. Ya. Nah, itu juga yang tentu menjadi pertanyaan kita, ya. Bagaimana kemudian sikap kita ini, apakah kita juga menjadi the right man on the right place? Ya. Panggilan kita
sama untuk kita tetap memberitakan atau mengabarkan Injil dalam nama Tuhan Yesus. Namun itu juga banyak tantangan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita jadikan hidup kita ini orang yang berguna dimanapun dan kapanpun. Apapun hambatannya, itulah panggilan kita untuk kita menjadi saksi, untuk kita bisa mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ketika ada orang yang kesusahan, hendaklah kita ini bisa menghiburkan orang-orang yang susah, menghibur orang-orang yang mereka perlu dalam pertolongan. Ketika ada orang yang putus asa, kita bisa memberikan penguatan kepada mereka. Nah, ketika ada orang yang malas, ya kita bisa memberikan satu motivasi atau dorongan kepada orang-orang yang malas seperti ini. Nah, ketika kita hadir di satu tempat yang tepat, ya kadang-kadang kita akan disebut, wah, betulan kamu ada di sini, gitu kan? Atau maaf kata ini, untung kamu datang, gitu kan? Bukan berarti ini maaf kata Pak Untung. Ya, untung kamu datang, kalau nggak ada kamu, aduh repot, gitu kan? Nah, the right man itu adalah orang yang tepat di satu tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Bahkan jawaban-jawaban kita itu menjadi satu penghiburan tersendiri bagi orang-orang yang sedih, orang yang putus asa, orang-orang yang malas tadi, yang butuh dorongan, butuh motivasi. Dan itu sangat membantu membebaskan orang-orang yang sedang dalam pergumulan, orang dalam permasalahan. Tugas kita hari ini adalah sama-sama, mari kita jadikan kita sebagai orang yang baik, orang yang right, gitu, orang yang tepat, orang yang datang pada waktunya, orang-orang yang bisa menempatkan diri berguna oleh kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi terang, kita menjadi jawaban dari banyak orang, dan itu tugas kita semua anak-anak Tuhan. Ya. Dan biarlah ini menjadi satu motivasi kita pagi hari ini sebagai umat Tuhan. Kehadiran kita ini sangat dirindukan orang. Jangan sampai kehadiran kita ini menjadi sesuatu yang tidak dirindukan, bahkan dihindari. Ini jadi tidak baik. Karena kita datang itu membawa damai, membawa sukacita bagi semua orang. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati, dan pagi ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan masih berdoa untuk bangsa dan negara, kita akan berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di setiap satelit, di pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua, supaya tetap jemaat yang tersebar itu dipimpin oleh Tuhan, untuk mereka tetap setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa.